Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah psikologi yang kali ini kita akan membahas tentang jiwa. Psikologi zaman dulu sering disebut dengan ilmu jiwa. Namun terhadap definisi dari jiwa tersebut masih banyak perbedaan pendapat. Mari kita lihat referensi dari Al-Quran tentang jiwa. Pada surat Az-Zumar ayat 42 terangkan, sesungguhnya Allah mematikan manusia di waktu ia meninggal dunia dan menonaktifkan jiwanya pada waktu ia tidur. Maka jiwa atau roh yang sudah wafat ditahannya, dan jiwa atau roh yang dinonaktifkannya waktu ia tidur dikembalikannya tak kala ia sudah bangun, sampai waktu yang ditentukan, yaitu sampai datang saat kematiannya. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kamu yang berpikir. Pernah ada beberapa orang yang mempertanyakan masalah ruh. Lalu dalam surat Al-Isra 85 dijelaskan, mereka bertanya kepada engkau tentang ruh, maka katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Kata ruh atau rohani berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Latin adalah anima, yang berarti suatu yang menyebabkan suatu jasad atau jasmani itu hidup. Dalam bahasa Yunani ada istilah psyche, yang berarti jiwa. Kata inilah telah ditambahkan kata logos atau ilmu menjadi kata psikologi, yang berarti ilmu tentang jiwa manusia. Roh menyebabkan suatu jasad bisa hidup. Jadi, perbedaan antara jasad yang hidup dan jasad yang mati terletak pada ada atau tidaknya zat penyebab hidup itu yang terdapat di dalam jasad makhluk yang bersangkutan. Zat penyebab hidup itulah yang kita kenal sebagai roh atau jiwa dalam kajian Salam 1988. Selanjutnya, dengan roh itu mata dapat melihat, telinga dapat mendengar, jantung dapat memompa darah, paru-paru dapat mengatur peredaran darah dan pernafasan, kaki dapat berjalan, tangan dapat bekerja, dan lain-lain. Dengan roh itu, insan manusia berpikir, berperasaan, berkesadaran, dan berpengetahuan. Lalu, insan manusia dapat membedakan nilai-nilai antara yang indah dan yang jelek, yang benar dan salah, serta dapat membedakan nuansa antara siang dan malam, dan masih banyak lagi. Apabila roh telah meninggalkan jasad kita, maka berakhirlah segala fungsi jasad kita. Mata tidak dapat melihat, telinga tidak dapat mendengar, kaki tidak dapat melangkah, dan lain-lainnya. Dalam waktu singkat, tubuh yang ditinggalkan oleh roh akan menjadi rusak, hancur, dan akhirnya menjadi busuk di dalam liang lahat. Hal penting yang harus diingatkan bahwa roh berfungsi menghidupkan. Oleh karena itu, roh tidak akan dapat mati, bahkan kekal dan abadi. Roh sebagai sumber penglihatan, pendengaran, perasaan, pengertian, dan kesadaran, bersama dengan tubuh atau tidak, tetaplah ruh itu dapat mendengar, merasa, berkesadaran, dan berpengertian. Memang, tubuh yang sudah ditinggalkan ruh, maka berakhirlah riwayat tubuh itu, yang segera hancur menjadi tanah lagi. Namun, roh tetap saja ada tanpa perubahan sedikit pun. Dalam Al-Quran surat Ali Imran 185, Allah menggariskan, tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Lalu kemanakah ruh itu? Jawabannya ada pada surat Al-Ankabut 57. Setelah setiap jiwa akan merasakan kematian, kemudian kamu sekalian akan dikembalikan kepada kami.